Hai semua, selama bertahun-tahun, Indonesia dikenal sebagai negara kaya sumber daya alam yang hanya berperan sebagai pemasok bahan mentah bagi negara lain. Namun, seiring dengan meningkatnya permintaan energi hijau, situasi ini mulai berubah. Salah satu keputusan strategis terbaru adalah penolakan ekspor listrik ke Singapura, sebuah langkah yang menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi ingin sekedar menjadi penyedia bahan mentah bagi negara lain. Keputusan ini bukan hanya tentang energi, tetapi juga tentang kedaulatan ekonomi dan masa depan industri nasional. Apakah ini langkah yang tepat atau justru akan membawa tantangan baru bagi Indonesia? Bagaimana kisah selanjutnya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Singapura, sebagai negara kecil dengan keterbatasan sumber daya alam, sangat bergantung pada impor energi dari luar. Dengan pertumbuhan industri berbasis teknologi dan pusat data yang pesat, permintaan listrik mereka terus meningkat. Salah satu solusi yang mereka cari adalah mengimpor listrik hijau dari Indonesia yang memiliki potensi besar dalam energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin. Namun, Prabowo dengan tegas menolak rencana ini. Baginya, listrik murah harus digunakan terlebih dahulu untuk kepentingan rakyat dan industri dalam negeri sebelum dijual ke luar negeri. Langkah ini menandakan perubahan besar dalam cara Indonesia mengelola sumber dayanya. Tidak lagi sekedar mengikuti permintaan asing, tetapi lebih fokus pada kepentingan nasional. Keputusan ini juga didorong oleh fakta bahwa banyak daerah di Indonesia masih belum memiliki akses listrik yang stabil. Di beberapa wilayah terpencil, masyarakat masih bergantung pada generator diesel yang mahal dan tidak ramah lingkungan. Sementara itu, di kota-kota besar, pasokan listrik yang tidak stabil masih menjadi tantangan bagi pertumbuhan industri. Dalam kondisi seperti ini, mengekspor listrik ke luar negeri bukanlah prioritas utama. Justru energi hijau yang dimiliki Indonesia seharusnya digunakan untuk menarik investasi industri ke dalam negeri. Dengan pasokan listrik murah dan stabil, Indonesia bisa membangun manufaktur kendaraan listrik, pusat data, serta industri berbasis energi hijau lainnya. Tidak bisa dipungkiri, keputusan ini menimbulkan reaksi keras dari Singapura. Negara tersebut sangat bergantung pada pasokan energi yang stabil untuk mempertahankan posisinya sebagai pusat bisnis dan teknologi di Asia Tenggara. Karena diplomasi pun mulai muncul, baik dari pemerintah Singapura maupun investor asing yang sebelumnya berharap bisa membeli listrik murah dari Indonesia. Bahkan ada kemungkinan media internasional akan membangun narasi negatif, menggambarkan Indonesia sebagai negara yang tidak mendukung kerjasama energi global. Namun, di bawah kepemimpinan Prabowo, Indonesia tidak lagi bisa ditekan begitu saja. Jika Singapura benar-benar membutuhkan listrik hijau, mereka harus berinvestasi langsung ke Indonesia. Bukan hanya membeli energi tanpa memberikan manfaat bagi perekonomian nasional. Penolakan ekspor listrik ini hanyalah langkah awal. Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa energi hijau yang ada benar-benar dimanfaatkan untuk pembangunan nasional. Infrastruktur energi terbarukan harus diperkuat, kebijakan hilirisasi energi hijau harus diterapkan, dan listrik murah harus tersedia bagi industri dalam negeri. Selain itu, keputusan ini juga mengirim pesan kuat kepada investor bahwa Indonesia serius dalam membangun kemandirian energi dan ekonomi. Jika selama ini Singapura dianggap sebagai pusat teknologi karena infrastrukturnya yang lebih maju, kini Indonesia berpeluang menjadi alternatif yang lebih menarik. Dengan listrik murah dan stabil, Indonesia bisa menjadi pusat industri energi hijau di Asia Tenggara. Ini bukan hanya soal menolak ekspor listrik, tetapi tentang bagaimana Indonesia membangun masa depan yang lebih mandiri dan berdaulat. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya.